Angin muson di sekitar Laut Andaman telah berakhir, sehingga gelombang laut cenderung lebih tenang. Hal ini antara lain yang mendorong para pengungsi Muslim Rohingya berbondong-bondong meninggalkan kamp pengungsian Cox's Bazar, meskipun menggunakan perahu nelayan dari kayu rewet menuju negeri harapan baru. Muslim Rohingya adalah korban konflik komunal, pemberangusan etnik dan persekusi di negaranya, Myanmar. Derita mereka semakin menjadi ketika mereka dipaksa angkat kaki, meninggalkan tanah kelahirannya di Rakhine, negara bagian Myanmar Barat, dalam beberapa dekade ini. Sudahlah mereka hidup miskin, tidak punya kewarganegaraan, dan ketika mengungsi, mereka tidak diterima oleh beberapa negara tetangga. Siapa Muslim Rohingya dan kenapa militer Myanmar melancarkan operasi di wilayahnya yang sejak turun-temurun menjadi rumah bagi etnis ini? Tonton video yang mengupas tuntas tentang Rohingya di channel ini. Link video sudah saya sematkan di deskripsi. Kedatangan pengungsi Rohingya khususnya di Aceh yang bertubi-tubi sejak bulan November memunculkan dilema baru di tanah air. Mereka para pengungsi Rohingya melarikan diri dari persekusi dan konflik etnis di Myanmar dan mencari perlindungan di sejumlah negara termasuk Indonesia. 90% dari pengungsi itu sudah ada di Bangladesh, sedangkan 10 sisanya bertebaran di Thailand, India, Malaysia, dan di Indonesia. Hingga akhir 2023, jumlah pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah Indonesia tercatat sudah mencapai 1.684 orang. Hal tersebut diungkap oleh perwakilan UNHCR di Indonesia, An Maiman. Diperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah, mengingat dalam 2 bulan terakhir para pengungsi Rohingya terus berdatangan menggunakan kapal kayu dan mendarat di beberapa lokasi di Aceh. Sementara itu, ribuan pengungsi Rohingya disebutkan dilaporkan telah tersebar di beberapa kabupaten kota seperti Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidi, dan Kota Lok Sumawe. Bertolak belakang dengan kondisi sebelumnya, isu bela agama yang dulu pernah menjadi pembenaran terhadap tindakan pembelaan kelompok tertindas sekarang menjadi sebuah cibiran seiring memudarnya isu agama atau etnis Rohingya yang belakangan menjadi isu sosial. Polemik mengenai pengungsi Rohingya ini erat kaitannya dengan isu agama dan sosial kemanusiaan. Sebelumnya banyak masyarakat Indonesia yang tergerak hatinya untuk menolong para pengungsi Rohingya atas dasar prinsip kesamaan keyakinan, yakni sama-sama memeluk agama Islam. Awalnya masyarakat Indonesia sangat antusias untuk membantu para pengungsi dari etnis Rohingya yang datang ke Indonesia. Mereka memberikan makan dan menyediakan kebutuhan beberapa pengungsi. Namun jumlah pengungsi yang kian hari kian bertambah pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran masyarakat Aceh akan keamanan dan kesejahteraannya sendiri. Beberapa video yang beredar seakan-akan memperkeruh suasana dengan memperlihatkan bagaimana penduduk setempat menolak dan berusaha mengusir para pengungsi. Berita-berita hoax di media sosial juga menjadi bumbu atas konflik yang terjadi. Tingginya lonjakan jumlah kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia memunculkan dugaan adanya peran sindikat penyelundupan atau perdagangan manusia. Hal tersebut diungkap oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Muhammad Iqbal. Persoalan masuknya pengungsi dari Myanmar ini ada 2 tindak pidana yang ikut dalam proses imigrasi para pengungsi, yaitu tindak pidana people smuggling dan human trafficking atau penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Seorang etnis Rohingya berinisial MA berusia 35 tahun ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelundupan orang oleh kepolisian Aceh karena diduga mengkoordinasikan perjalanan 137 pengungsi ke Indonesia pada 10 Desember 2023. Perannya terungkap
setelah ia memisahkan diri dari kelompoknya saat kapal merapat di pantai kawasan Blang Ulam, Aceh pada 10 Desember 2023. Atas aksinya itu, ia dilaporkan telah menerima belasan juta rupiah per orang. Masing-masing warga Rohingya menyetor uang sebanyak 100.000 sampai 120.000 taka Bangladesh atau sekitar 14 juta sampai 16 juta per orang, ungkap Kapolresta Banda Aceh Kombes Polisi Fahmi Irwan Ramli. Meskipun sebagian besar penduduk lokal menyambut mereka dengan baik, namun lonjakan jumlah pengungsi Rohingya dalam beberapa minggu terakhir justru menimbulkan sentimen negatif dan penolakan di media sosial. Tak hanya mengungkapkan ketidaksukaan dan kegelisahan atas tingginya lonjakan pengungsi yang terdampar di Aceh, publik juga menilai bahwa para pengungsi Rohingya kerap membawa pengaruh buruk, terutama di bidang sosial dan ekonomi. Adapun peningkatan jumlah pengungsi dikhawatirkan bakal mengancam keamanan negara. Akhir-akhir ini, semakin banyak framing negatif yang berseliweran di media sosial yang memberitakan tentang Rohingya. Adanya framing negatif tersebut wajib dilakukan verifikasi dan bukan hanya dengan menerima begitu saja. Bagaimanapun, masalah Rohingya adalah masalah kemanusiaan. Membangun simpati terhadap kelompok masyarakat etnis ataupun bangsa yang sedang terzalimi seperti Rohingya adalah kewajiban kita sebagai bangsa yang menghargai prinsip-prinsip kemanusiaan. Di lain sisi, ada saja pihak-pihak tertentu yang sangat jahat mencari keuntungan dari penderitaan orang Rohingya. Kita tetap harus tegas kepada mereka yang terlibat human trafficking. Beberapa fakta telah terjadi. Pengungsi Rohingya akhirnya berkonflik dengan pribumi. Warga Aceh merasa kebaikan mereka seperti tidak dihargai. Orang Rohingya acap kali berperilaku buruk. Sebagai tamu, mereka tidak tahu diri. Beberapa sebab sehingga kehadiran mereka mendapat penolakan dari warga Aceh adalah terkait dengan sikap dan perilaku mereka yang tidak bisa ditolerir. Beberapa perilaku yang membuat gerah warga antara lain: 1. Tidak menghargai kebaikan yang diberikan warga Aceh. Kabarkan ada sebagian mereka yang justru membuang ke laut bantuan pangan yang diberikan sebagai bentuk protes atas penolakan kedatangan mereka oleh warga. 2. Tidak puas dengan bantuan warga dan pemerintah. Antara lain memprotes porsi makanan yang menurut mereka porsinya tidak sesuai. Ketika mereka diberi tempat penampungan, mereka berdemo menuntut tempat penampungan yang lebih layak. Bahkan ada di antara mereka yang didapati kabur dari kamp pengungsian. 3. Perilaku yang kurang beradab, baik secara norma masyarakat setempat maupun agama. Antara lain membuang kotoran sembarangan, mencuri hasil panen petani setempat, sehingga beberapa di antara mereka yang tidak malu bermesraan dengan lawan jenis yang bukan pasangan sahnya. Mereka diketahui adalah etnis Muslim. Seharusnya secara tradisi dan norma tentunya akan mudah beradaptasi dengan warga Aceh yang notabene menggunakan syariat Islam. Jargon seakidah biasanya sangat mudah menggerakkan massa dan ampuh menjadi pemersatu barisan. Namun rupanya untuk kali ini Rohingya tidak beruntung. Tuan rumah yang pada awalnya melakukan gerakan pembelaan atas etnis yang malang ini justru sekarang menolak dan mengusirnya. Baper atas nama seakidah dan kemanusiaan memang harus ada dalam setiap jiwa seorang muslim. Namun jika ancamannya adalah menyangkut keamanan, kesejahteraan, dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, maka sikap yang diambil harus melalui pengkajian yang lebih mendalam. Di satu sisi, Rohingya adalah kelompok manusia luntang-lantung, terbelakang, tidak berpendidikan, dekil, dan nyaris tidak berpengharapan. Jika kita mengukur ilmu seseorang dari cara berpikir dan berperilaku, maka sebenarnya apa yang bisa kita harapkan dari Rohingya? Orang-orang yang berpendidikan, hidup nyaman dan damai saja banyak yang rendah adabnya. Apalagi pengungsi Rohingya. Alih-alih berpikir tentang kepribadian dan keluhuran budi pekerti, urusan makan hari ini dan di mana akan tinggal dan apakah masih ada hari esok saja mereka tidak tahu. Sah-sah saja sebagai tuan rumah kita menolak kehadiran mereka. Namun setidaknya janganlah kita menindas mereka dengan kebencian. Mereka adalah saudara seiman dan seagama. Apalagi tidak semua pengungsi Rohingya bermasalah, tidak beretika dan hina.
Maka jika kita tidak bisa mengulurkan bantuan untuk mereka, cukup dengan tidak membencinya. Apalagi ikut memprovokasi dan menghasut orang-orang untuk menindasnya dengan kebencian. Sungguh ngeri jika membayangkan sekelompok manusia dibiarkan terombang-ambing dan terpenjara di tengah lautan. Wallahu a'lam bishawab.